warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Safinatun Najat, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah, sholawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan talim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Riyadhul Badi'ah. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 62. Babnya bab sholatis safar. Silakan dicari dan diperhatikan di halaman 62 baris ketiga dari bawah, bab sholatis safar, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan diperhatikan halaman 62, babus sholat safar. Ini perlu kita pelajari sebagai kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Kita senang berziarah kepada para waliullah, namun saudara muslim sebelah kita mencaci kelakuan kita yang suka ziarah. Ternyata salah satu sebabnya mereka tidak senang dengan keberangkatan ziarah kita logis religi. Karena pada umumnya orang ziarah keliling itu di perjalanannya tinggal sholat, enggak mau sholat. Kesimpulannya jarah yang sunnah jauh-jauh diparanin, sholat yang wajib ditinggalkan. Ini penyebabnya. Ketika saya tanya kenapa enggak sholat, jawabannya karena belum bisa sholat safar, sholat qashar, sholat jamaah. Maka pada malam ini kita kaji secara mendalam bagaimana tutorial melaksanakan sholat dalam perjalanan.
Di kitabnya habis emang. Di sono nggak kebagian kitab. Habis kitabnya. Masih banyak itu. Kenapa enggak? Jangan sentimen, Pak. Jenggot baru datang ke bagian kitab. Ya, silakan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatis safari. Ini bab menerangkan sholat safar. Safar itu adalah bepergian. Sholat safar, sholat yang dilakukan sedang bepergian. Dengan singkat, sholat dalam perjalanan. Di dalam bab ini adalah kaifiyatis sholati, tutorial sholat, pertingkah sholat fi halis safari, dalam hal perjalanan. Min haisul qasri, dipandang dari mana, bagaimana sholat qasar, wal jam'i, dan bagaimana sholat jama'. Karena sholat itu bisa dikosor tanpa jama', bisa dijama tanpa kosor, bisa normal, bisa jama' dan kosor. Terserah kita maunya apa. Mau sholat normal silahkan, mau jama' saja tidak kosor silahkan, mau kosor saja tidak jama' silahkan, mau kosor plus jama' out to you silahkan. Namun ada batasannya, yajuzu qasrus sholatir rubaiyati. Boleh mengkosor sholat yang bangsa 4 rakaat fis safari tawili, dalam perjalanan yang jauh, al-jaizi, yang boleh perjalanannya menurut hukum syara'. Diperbolehkan bagi kita mengkosor sholat yang 4 rakaat, atau dengan kata lain sholat yang rakaatnya genap. Di antaranya yang boleh dikosor sholat zuhur karena 4, sholat asar jadi 2, sholat isya dari 4 dikosor menjadi 2, karena kata kosor itu adalah diskon 50%, yang tadinya 4 boleh menjadi 2. Tapi di dalam kitab Kifayatul Akhyar jelaskan bahwa kosor sholat itu tidak mesti yang rokaatnya 4, yang penting rokaatnya ganjil. Oleh karena itu di dalam kitab tersebut sholat subuh karena rokaatnya genap dan boleh dibagi 2, maka sholat subuh juga boleh dikosor dari 2 menjadi 1. Pernah mengkosor sholat subuh? Kenapa? Yang penting caranya fisafari tawili, dalam perjalanan yang panjang, dalam perjalanan yang jauh, marhalataini, 2 marhalah, fa'aksara, atau lebih dari 2 marhalah, bi ayaqsida dzalika, dengan bertujuan lebih dari 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? Dikiaskan oleh ulama Indonesia, 2 marhalah itu kurang lebih 100 km
atau minimal 85 kilometer. Jika kita menuju suatu tempat dan perjalanannya kurang lebih 100 km, maka dalam perjalanan itu boleh dikosor atau jama atau kosor plus jama. Silakan. Silakan. Yang pertama, perjalanannya jauh yang membolehkan qashar. Yang kedua, perjalanan jauh itu hukumnya al-jaizi, perjalanan yang diperbolehkan oleh hukum. Ay ghairil maksiati, perjalanan yang bukan tujuan maksiat. Bagaimana kalau perjalanannya tujuan maksiat? Mas mau kemana? Mau ke Lampung. Ngapain ke Lampung? Katanya di Lampung musim kopi, mau jadi begal kopi di Lampung. Nah, dalam perjalanan untuk menuju begal kopi itu, dalam perjalanan juga tidak boleh dikosor. Kalau itu mungkin jarang terjadi ya. Yang mungkin terjadi, Mas mau kemana? Mau ke Surabaya. Ngapain? Nengokin selingkuhan. Nah, nengokin selingkuhan itu juga maksiat. Oleh karena maksiat, dalam perjalanannya tidak boleh melaksanakan sholat qashar. Perjalanan itu ada 5 hukum, karena hukum itu dasarnya 5 atau 7 dengan ibadah. Dalam perjalanan hablum minas ada dasar 5. Yang pertama, perjalanan wajib yang boleh qashar. Perjalanan wajib adalah berjalan mau bayar utang. Bayar utang wajib apa bukan? Ketika tujuannya wajib, mimbabi ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajibun, berarti perjalanan juga wajib. Yang kedua, perjalanan sunnah, silaturahmi sunnah, maka perjalanannya juga sunnah. Yang ketiga, perjalanan mubah, perjalanan yang diperbolehkan oleh hukum. Ngajak keluarga rekreasi, ngajak keluarga berkunjung ke suatu tempat, ngecek lapangan, ngecek tempat dan sebagainya, mubah, silakan, giban. Bahkan dianjurkan ya, kita mengajak keluarga seminggu sekali makan di luar gitu. Bukan makan di luar rumah, tapi makan benar-benar di luar. Yang keempat, perjalanannya makruh au makruhan, di mana yang perjalanan makruh ka ayyusafira munfaridan la syaman fil lail, seperti orang yang berjalan sendirian apalagi di tengah malam, itu perjalanannya hukumnya makruh. Siapa yang suka jalan sendirian? Makruh tuh. Makanya belakangan ini saya nggak sendirian lagi, ada pengawalan supaya ngilang makruhnya, yang hilang. Celanang celonong sendirian makruh. Nah, dengan 2 kategori tadi, bisyarti ayaqsidal musafiru mahalan ma'luman, dengan syarat harus bermaksud orang yang bepergian itu ke tempat yang diketahui. Syaratnya tujuannya jelas. Mau kemana? Mau ke Surabaya. Ke rumah siapa? Ke rumah saudara. Alamatnya ada enggak? Jelas alamatnya di RT sekian, RW sekian, kelurahan sekian, kecamatan, jelas. Itu harus ditentukan tujuannya bi awali safari walau bil jihad. Oleh karena itu, wala qasra liman safara liraddi abikin lam yaqsid mahal, tidak boleh mengqashar salat bagi orang yang cari kambing hilang.
karena tujuannya nggak jelas. Walam liman ya'ribu min awali safar, dan tidak boleh mengqashar salat kepada orang yang dalam perjalanannya tidak ada tujuan, nganggur aja jalan, ketemunya senyampainya sejalannya, itu juga tidak boleh salat qashar. Salat qashar itu syaratnya yang pertama perjalanannya jauh, yang kedua hukumnya tidak maksiat, yang ketiga tujuannya jelas. Syarat tiga. Oleh karena itu wa ayyan wiyal qasra, dan harus niat mengqashar salat yaqinan dengan yakin, ma'a takbiratil ihrami, beserta membaca takbiratul ihram. Cara mengqashar salat dari takbir saja sudah diniatkan bahwa salat ini tujuannya diqashar, seperti usolli fardhu zuhri qashran majmu'an ma'al asri rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya sejak ku salat zuhur diqashar jamak dengan salat asar menjadi 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Di takbirnya, di niatnya sudah niat qashar. Tidak boleh dalam niat pertama niat normal, dalam perjalanannya tiba-tiba diqashar, itu tidak boleh. Selanjutnya salat asar, nawaitu usolli fardhal asri qashran majmu'an ila zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Untuk niatnya sudah pada punya niat qashar zuhur asar, asar ke zuhur, jamak maghrib ke isya, isya ke maghrib, sudah pada hafal? Belum? Mau dikirim nanti lembarnya lewat WA? Mau? Kalau mau saya kirim ke siapa ini kirimnya supaya dibagi ke grup. Di sini ada grupnya enggak? Di masjid ini. Ada grupnya enggak di masjid ini? Ada? Ada? Enggak ada? Masya Allah, masjid segede gini enggak ada punya grup. Kalau ada grup kan ada apa-apa enak, jadi ngelihatnya di grup, informasinya apa di grup. Kalau ada grupnya saya kirim. Dan ingat, yang bisa diqashar itu hanya sholat yang 4 rakaat atau sholat yang genap. Maghrib tidak bisa diqashar. Jangan percaya kepada seorang ustadz yang mengqashar sholat maghrib dengan isya, sholatnya dijamak qashar. Tidak sah. Yang diqashar itu adalah sholat yang genap, rakaatnya 4 atau 2, sedangkan maghrib rakaatnya 3, qashar itu diskon 50%. Kalau maghrib 3 rakaat diskon 50%, jadinya berapa? 1,5. Masa sholat 1 rakaat potong? Nggak bisa. Maghrib itu bisa dijamak tapi tidak bisa diqashar. Selain maghrib bisa dijamak dan juga bisa diqashar. Lalu syarat yang kedua yang selanjutnya, wa alla yaqtadiya, dan tidak boleh mengikuti dalam kurung bermakmum biman yutimmu sholatahu, kepada orang yang menyempurnakan sholatnya. Syarat selanjutnya, orang yang melaksanakan sholat jamak qashar tidak boleh bermakmum dengan warga setempat yang sholatnya sempurna. Karena kalau kita bermakmum dengan warga setempat yang sholatnya sempurna, pasti terjadi ketimpangan. Pada umumnya makmum dan imam itu takbiratul ihramnya bareng, salamnya juga bareng. Ada kalanya makmum dan imam, kalau makmumnya masbuk, masuk ke masjidnya belakangan,
imamnya salam duluan, makmumnya belakangan. Tapi kalau orang sholat qashar berjamaah dengan orang setempat, dengan penduduk setempat, maka akan terjadi makmumnya salam duluan sementara imamnya belum salam, karena makmumnya cuma 2 rakaat sedangkan imamnya 4 rakaat. Lucu kali ya, makmum salam duluan. Maka tidak boleh bermakmum kepada warga setempat yang sholatnya sempurna. Wa in dhannahu musafiran, walaupun sama-sama musafir, kita mau qashar, orang lain juga musafir, tapi sholatnya sempurna, tidak boleh berjamaah. Atabayyana laqala kaunu muhdisan aw dzata najasin ba'da tabayni tu'amihi, tidak boleh. Syarat yang selanjutnya wa alla yantahiya safaruhu, ini kadang yang salah ini. Dan jangan dulu sampai safaruhu perjalanannya qabla tamami sholati, sebelum sempurna sholatnya. Jika kita mengqashar sholat jamaah di atas kapal perahu, maka disyaratkan sebelum selesai kapal perahunya tidak boleh sandar dulu di dermaga, tidak boleh. Atau kita dalam perjalanan menaik kereta api, menaiki mobil, tidak boleh melaksanakan sholat dan jamaah qashar kalau sudah sampai ke kampung halaman. Nah, ini kadang-kadang nanti sholat qasharnya di rumah aja, nggak boleh Pak. Kalau sudah nyampe itu nggak boleh sholat qashar. Kena sholat qashar tadi, lihat babnya, babu sholat di safari, sholat dalam perjalanan. Ketika sudah sampai masih perjalanan apa enggak? Tidak. Oleh karena itu udah tidak bisa qashar. Jadi qashar itu sebelum nyampe ke kampung halaman kita sudah qashar terlebih dahulu. Sampai ke kampung halaman udah nggak sholat lagi karena sudah di qashar. Oleh karena itu kalau sampai kampung halaman kita nggak keburu sholat dalam perjalanan, maka kalau sudah sampai kampung halaman, babnya bukan sholat qashar lagi tetapi sholat qadha. Harus paham ya. Wa yajuzu, dan boleh bisafaril madhkuri, dalam perjalanan tersebut di atas, jam'ut taqdimi, melaksanakan jamak takdim, wa takhiri, dan melaksanakan jamak takhir, baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar, wa bainal maghribi wal isya'i, dan antara maghrib dan isya faqat saja. Dalam perjalanan yang tersebut tadi, al-mujawwizu lil qasri, yang boleh salat qashar, kita boleh melaksanakan jamak takdim atau jamak takhir antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya. Ingat, jodohnya jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jangan salah di qashar asar dengan maghrib, nggak boleh dijamak asar dengan maghrib. Kalau dijamak asar dengan maghrib, nanti isyanya dijamak sama apa? Sampai sekarang masih ada tuh, masih ada ustadz yang menjamak sholat asar dengan maghrib. Nggak tahu ngajinya di mana ya. Tidak boleh, tidak boleh. Adapun jamaknya boleh jamak takdim.
Arti jama takdim, takdim itu didahulukan, jama dikumpulkan antara dua sholat zuhur dan asar. Takdim dikerjakan, didahulukan, kidam itu terlahulu dulu, wujud kidam terdahulu, didahulukan. Jadi kalau antara zuhur dan asar dilaksanakan jama takdim, berarti dilaksanakannya dua sholat itu di waktu zuhur. Kalau jama takdim antara isya dan maghrib, berarti isya dan maghrib itu dilaksanakan di waktu maghrib. Begitu sebaliknya, kalau jama takhir, zuhur dan asar di jama takhir, berarti zuhur dan asar laksanakan di waktu asar, diakhirkan. Kalau jama takhir antara maghrib dan isya, berarti maghrib dan isya itu dilaksanakan di waktu isya. Itu namanya jama takhir. Namun walikullin, dan tiap-tiap minal jam'aini, dari dua sholat jama itu, syurutun, ada syarat-syaratnya. Namun kedua jama, baik melaksanakan jama takhir maupun melaksanakan jama takdim, itu memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun menjamaknya antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya, silakan fi ayyi waqtin ayyi ma syaa, taqdiman fi waqtil ula wa ta'khiran fi waqti saniyah. Silakan di jama takdim di waktu awal, di jama takhir di waktu kedua. Namun semuanya, baik jama takdim maupun jama takhir, ada syurutun, syarat-syarat, la budda minha li khilafil asli min ikhlai ahadil waqtaini anis sholat. Maka pasyurutu jam'i takdimi, maka syarat jama takdim, ayyan wal jam'a, ialah harus niat jama fi sholatil ula, dalam sholat yang pertama, walau ma'as salami minha, meskipun bersama awe salam dari sholat yang pertama. Maka untuk jama takdim, ketika kita melaksanakan sholat zuhur, maka sholat dawat pada sholat zuhur itu harus diniat jama, bahwa zuhur itu akan dijama dengan sholat asar. Wabarakal qasri fa'ana yal julum yang takhirin enden. Wasani, dan yang kedua syaratnya at-tartib, itu melaksanakan sholatnya harus tartib. Zuhur dulu baru sholat asar, harus tartib. Karena nomornya zuhur dulu baru asar, waktunya juga zuhur dulu baru asar. Maka dalam jama takdim yang dilaksanakan harus sholat zuhur dulu baru sholat asar. Di sini dikatakan wa ayyuqaddima sahibatal waqti, dan harus mendahulukan sholat yang mempunyai waktu, wahia, yaitu az-zuhru, sholat zuhur, awil maghribu, atau sholat maghrib. Wa antakunal mutaqaddimatu, dan harus ada sholat yang didahulukan sahihan yakinan, ialah sholat sah dengan yakin, awwanan, atau dengan prasangka. Wala yajuzul jam'u fi ma law kanat sholatul ula jum'atan fi makanin ta'addadat fihi li ghairi hajatin. Syarat yang keempat, wa alla yafsila, dan tidak boleh terpisah, bainaha, antara sholat yang pertama, wa bainas saniyati, dan antara sholat yang kedua, zamanun, oleh zaman, ya sa'urok'ataini, yang mencukupi sholat 2 rakaat.
Yang keempat, syaratnya sholat itu harus mualat, tidak boleh terpisah antara sholat zuhur dan sholat asar. Begitu selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung qomat lagi untuk melaksanakan sholat asar. Oleh karena itu tidak boleh habis sholat zuhur keluar musola dulu, ngopi dulu, ngerokok sebatang dulu, baru masuk lagi ke musola, baru melaksanakan kosor jamak sholat asar. Itu tidak boleh, namanya tidak mualat. Harus lanjut dari zuhur lanjut ke asar. Wa ayyudama safaru, dan harus tetap safaru dalam perjalanan hatta yuhrima bisaniyati, sampai membaca takbiratul ihram dengan sholat yang kedua. Yang kelima, sholat itu harus masa dalam perjalanan, sebagaimana yang disebut tadi. Kalau sudah nyampe ke tempat itu bukan dalam perjalanan, karena sudah nyampe ke tujuan. 5 syarat jama takdim. Wali jam'i takhiri, dan untuk sholat jama takhir syarqani, hanya ada 2 syarat pakot saja. Ayan wil jam'a qabla khurujil waqti zuhri awal maghribi, yaitu yang pertama harus niat jama sebelum keluar waktu zuhur atau waktu maghrib. Untuk niat jama takhir syaratnya cuman ada 2. Yang pertama, kita niat menjamak sholat, bahwa sholat itu mau diakhirkan, ayyan wiya iqa'al ula fi waqti saniyah. Hitung-hitung kita ngobrol sama keluarga, sama teman, ini sholat zuhur kayaknya nggak keburu nih, yuk kita niatin diakhirkan aja lah di asar. Itu niat jama takhir. Syaratnya qabla khuruji waqti zuhri wal maghribi, sebelum keluar waktu zuhur dan waktu maghrib, biqadri sama tamatan. Wasani, dan yang kedua syaratnya jamaah takhir adalah ayyadu masafaru hatta yusolliya saniyata kulliha, harus tetap dalam perjalanannya hingga mengerjakan sholat yang kedua semuanya. Syarat yang kedua, mengerjakan kedua sholat tadi harus dalam perjalanan. Oleh karena itu, kalau sudah sampai tujuan, lagi-lagi sholatnya tidak boleh jama, tidak boleh qosor. Seandainya ketinggalan zuhur di perjalanan sampai ke sono, maka udah asar, maka tidak boleh zuhur dijama dengan asar, tetapi laksanakan sholat zuhur dengan qadha, sholat asar dengan normal. Adapun tadi dikatakan dalam sholat qasar jama, yang jama takdim, harus sholat yang terlebih dahulu, harus tartib, duluan zuhur daripada asar, duluan maghrib daripada isya. Dalam sholat jama takhir tidak mesti isya dulu, silakan maghrib duluan. Tidak mesti asar dulu, silahkan zuhur duluan. Dengan alasan kalau kita melaksanakan zuhur duluan, kan sholat zuhur itu sebagai abangnya, asar sebagai adiknya, maka abangnya didahulukan dikerjakan, baru adiknya.
ayah saya mau melaksanakan asar dulu, silahkan. Karena walaupun asar itu adiknya, tapi waktu saat itu punya si asar, bukan punya si dohor. Jadi si dohor yang numpang ke si asar. Begitu juga dengan melaksanakan isya terlebih dahulu, silahkan. Karena waktu saat itu punya si isya, bukan punya si maghrib, walaupun maghrib sebagai abangnya. Silahkan saja, silahkan saja. Faslun babun sholatil jum'ah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.